Serial Arya Manggada, karya S. Hamintarja. Mas Rara episode 12. Berapa tahun Raden Panji berada di tempat ini? 2 atau selama-lamanya 3 tahun? Berapa kali selama itu Raden Panji telah kawin? Dan apa yang sebenarnya Raden Panji lakukan di daerah ini terhadap perempuan-perempuan itu juga atas Mas Rara? Suara Kitumenggung Purbarana mulai bergetar. Saat terakhir Raden akan melakukan pelanggaran karena Raden Panji menghendaki Mas Rara sebelum hari perkawinan dilangsungkan. Cukup, bentak Raden Panji. Aku tidak mau mendengar fitnah buruk itu. Kalian tentu iri melihat keberhasilanku di sini. Namun dengan fitnah itu, aku pun menjadi curiga. Apakah benar kalian prajurit pajang yang mengemban tugas sebagaimana yang kalian katakan? Kami juga memiliki pertanda sebagaimana perintah kuasa yang kau bawa Raden, jawab Kitumenggung Purbarana. Omong kosong, pertanda itu dapat dibuat sendiri atau dipalsukan, geram Raden Panji. Apakah Raden Panji juga melakukannya? Bertanya Raden Puspasari. Aku sudah berada di sini lebih dari 2 tahun. Jika pertanda yang aku bawa itu palsu, maka pajang mempunyai kesempatan luas untuk mengambil tindakan, jawab Raden Panji lantang. Pertanda yang kau bawa memang tidak palsu Raden, tetapi pengeterapan kuasa di daerah ini itulah yang akhirnya menjadi palsu, sahut Raden Puspasari. Kau menghina seorang senapati yang berkuasa di sini, teriak Raden Panji yang marah. Namun tiba-tiba saja terdengar seseorang berkata, Raden Puspasari benar, bukan pertanda kuasa itu yang dipalsukan, tetapi apa yang dilakukan Raden Panji lah yang palsu. Semua orang berpaling ke arah suara itu, seorang yang berjalan memasuki halaman itulah yang mengatakannya, sementara seorang yang lain menuntun kudanya mendekat. Aku sengaja tidak ingin mengejutkan kalian, karena itu, aku turun dari kudaku pada jarak yang masih agak jauh. Aku terpaksa berlari-lari kecil kemari agar aku tidak terlambat mendengar pembicaraan ini meskipun aku tidak mengira bahwa di sini ada pihak lain yang telah datang lebih dahulu dari aku. Manggada, Laksana dan Wirantana terkejut ketika melihat wajah orang itu setelah tersentuh cahaya obor di halaman. Orang itu adalah orang yang pernah duduk di sebelah mereka di pendapa rumah persinggahan Mas Rara. Mereka pula lah yang telah memberikan beberapa ekor kuda, namun agaknya mereka telah menyusul pula perjalanan para prajurit berkuda yang dipimpin oleh Raden Panji sendiri. Aku datang berempat, 2 orang kawanku masih berada di luar regol untuk mengatasi kesulitan jika hal itu terjadi, berkata orang itu selanjutnya. Namun agaknya dengan kehadiran beberapa orang prajurit pajang dari kesatuan yang lain, keadaan akan berubah. Siapa kau? Bertanya Raden Panji. Aku adalah tetangga Raden Panji, jawab orang itu, tetapi mudah-mudahan Kitumenggung Purbarana masih mengenal aku. Kitumenggung Purbarana termangu-mangu sejenak, dipandanginya orang yang mengenakan pakaian sebagaimana orang kebanyakan dalam keremangan cahaya obor. Orang itu tersenyum sambil berkata, aku juga prajurit pajang, aku Panji Wiratama. Oh, Kitumenggung Purbarana mengangguk-angguk. Maaf Adi, aku memang agak lupa. Sudah agak lama kita tidak bertemu. Sejak aku mendapat tugas dalam lingkungan prajurit Sandi, jawab Panji Wiratama. Lalu katanya, nah, dalam rangka tugas Sandiku, aku diperintahkan mengawasi tugas Raden Panji Prangpranata. Beberapa laporan telah sampai ke Pajang tentang tingkah lakunya. Sebenarnya aku tidak perlu terlibat langsung dalam tindakan kewadagan, tetapi aku tidak sampai hati melihat nasib gadis yang bernama Mas Rara itu. Ia mempunyai kelainan dengan istri Raden Panji sebelumnya. Agaknya gadis itu tidak pantas mengalami nasib yang buruk karena tingkah laku Raden Panji. Cukup, teriak Raden Panji Prangpranata. Aku tahu, kalian semua ternyata telah sepakat untuk menjatuhkan namaku. Agaknya kalian merasa iri hati akan keberhasilanku serta kepercayaan yang aku terima dari Kanjeng Sultan di Pajang. Nah, sekarang sekali lagi aku perintahkan kalian untuk pergi atau kalian akan aku hancurkan di sini atas nama Kanjeng Sultan Pajang. Raden Panji, berkata Panji Wiratama, sudahlah, aku mohon Raden Panji bersedia meninjau kembali segala tingkah laku Raden Panji. Sementara itu Kitumenggung Purbarana dan Raden Puspasari juga membawa pertanda kuasa Sultan Pajang. Aku pun memiliki pertanda tugas Sandiku. Karena itu bukankah tidak baik terjadi benturan kekerasan antara kekuatan Pajang sendiri, sementara Pajang baru berusaha untuk menyusun diri menjadi negara yang besar. Aku tidak memperdulikan seseorangmu, bentak Raden Panji Prangpranata. Aku sudah cukup lama tinggal menjadi tetangga Raden Panji. Aku adalah saksi yang akan dapat mengatakan segala tingkah laku Raden Panji yang tidak terpuji bersama orang-orang yang bertugas bersamaku. Tetapi jika Raden Panji bersedia mengerti, maka sudah tentu aku tidak akan sampai hati menjerumuskan Raden Panji ke dalam kubangan yang dalam dan kotor. Apalagi aku tahu bahwa Raden Panji adalah orang yang pernah berjasa di sini meskipun dengan cara yang agak kasar menghadapi para penjahat, berkata Panji Wiratama kemudian. Tetapi agaknya Raden Panji Prangpranata tidak mau mendengarkan kata-kata Panji Wiratama maupun Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari yang berusaha untuk mencari penyelesaian dengan cara yang lebih baik dari kekerasan. Bahkan kemudian Raden Panji itu berkata kepada para prajuritnya, hei anak-anak, bersiaplah, kalian harus bermain-main lagi, tidak dengan para prajurit yang sering merampok dan menyamun, tetapi dengan prajurit-prajurit Pajang sendiri yang ternyata tidak tahu pageran dan dengan sengaja melanggar hak dan wewenangku. Tunjukkan kepada mereka bahwa kalian adalah prajurit-prajurit Pajang terpilih yang sudah berbilang tahun mengarungi medan demi medan menghancurkan kelompok-kelompok penjahat di daerah ini. Ingat siapa aku? Aku adalah orang yang paling banyak memberikan hadiah kepada prajurit-prajuritku. Tetapi aku juga orang yang tidak segan-segan menghukum prajurit-prajurit yang tidak berbuat sebaik-baiknya dalam pertempuran, apalagi di hadapanku. Para prajurit Raden Panji memang menjadi berdebar-debar. Mereka sadar bahwa Raden Panji berkata sesungguhnya. Jika mereka tidak baik menurut penilaian Raden Panji, maka mereka tentu benar-benar akan dihukum. Hukuman yang pernah diberikan oleh Raden Panji kepada prajurit-prajuritnya memang tidak tanggung-tanggung. Karena itu, apapun yang terjadi, maka para prajurit Raden Panji itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. 3 dari 7 prajurit yang melepaskan Mas Rara ketika mereka mengejar sesaat setelah Mas Rara meninggalkan pedukuhan Raden Panji. Ada di antara para prajurit yang mengiringi Raden Panji itu. Agaknya yang lain mendapat perintah untuk menjaga para tawanan yang belum sempat mendapat perlakuan khusus dari Raden Panji karena kesibukannya mengurus Mas Rara. Kitumenggung Purbarana memang menjadi sedikit cemas menghadapi perkembangan keadaan. Raden Panji memang sulit diajak berbicara seperti telah dikatakan oleh anak-anak muda yang menyelamatkan Mas Rara dari tangan Raden Panji. Karena itu, maka Kitumenggung Purbarana pun telah memberikan isyarat pula kepada prajurit-prajuritnya.
Bahkan Panji Wiratama pun berkata kepada kawannya, panggil kedua kawanmu. Orang itu pun mengangguk, kemudian ia pun telah bergeser menuju ke regol halaman. Berapa saat kemudian, maka dua orang menuntun kudanya memasuki halaman itu, langsung mengikat kuda mereka di tepi di dekat kedua ekor kuda yang lain. Halaman rumah Kipartija Wirasentana itu telah dicengkam ketegangan. Setiap orang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sementara tangan para prajurit itu pun telah berada di hulu senjata mereka masing-masing. Mereka ternyata akan berhadapan dengan semua prajurit Pajang sendiri, sehingga dengan demikian maka pertempuran pun akan menjadi pertempuran yang paling mendebarkan dari berbagai macam pertempuran yang pernah mereka alami melawan para penjahat dan perampok. Dalam pada itu dengan suara yang bergetar Raden Panji berkata lantang, anak-anak, tugas kalian adalah mengambil perempuan liar yang telah berkhianat itu. Siapa yang mencoba menghalangi, singkirkan dengan cara sebagaimana kalian lakukan terhadap para penjahat. Karena sebenarnya lah setiap orang yang menghalangi tugasku di sini, aku perlakukan sebagai para penjahat. Wajah Ki Tumenggung Purbarana menjadi tegang. Dengan lantang ia pun berkata, aku masih memperingatkan kau sekali lagi Panji Prangpranata. Suara Ki Tumenggung memang berubah. Ia tidak lagi tersenyum dan berbicara dengan suara yang lembut. Tetapi jawab Raden Panji, kesempatan terakhir bagimu Tumenggung Purbarana, tinggalkan tempat ini. Namun suara Panji Wiratama tidak lebih garangnya, aku berhak menangkapmu berdasarkan tugas dan wewenangku. Setan kau, teriak Raden Panji, singkirkan orang itu. Dengar perintahku, ambil perempuan pengkhianat itu. Siapa menghalangi, patahkan lehernya. Pertempuran memang tidak dapat dicegah. Beberapa orang prajurit mulai bergerak, sementara Raden Panji masih berteriak, masuk ke dalam rumah itu, cari sampai ketemu. Ia menjadi penyebab peristiwa ini. Jika ada seorang saja di antara prajuritku yang kulitnya tergores senjata, maka hukuman bagi perempuan itu akan berlipat ganda. Ia akan mengalami hukuman picis. Hukuman picis yang pertama yang aku berikan kepada seorang perempuan. Beberapa orang prajurit Pajang di bawah perintah Raden Panji Prangpranata telah berusaha naik ke pendapa, menuju ke pintu peringgitan. Tetapi para prajurit yang datang bersama-sama Ki Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari telah mencegah mereka. Sementara itu, Kipartija Wirasentana sendiri menjadi bingung. Wirantana yang gelisah menjadi termangu-mangu. Manggada ternyata masih sempat berpikir dan berkata kepada Wirantana, bawa ayahmu masuk. Lindungi adikmu yang ada di dalam, jika ada orang yang sempat menyusup. Baiklah, berkata Wirantana. Kipartija seperti orang yang terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Sementara itu Wirantana telah menariknya naik ke pendapa dan masuk ke ruang dalam. Di ruang dalam Mas Rara dan ibunya duduk gemetar saling berpelukan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mereka hanya mendengar orang-orang saling membentak. Tetapi Mas Rara tidak tahu pasti, apakah yang mereka katakan selain teriakan Raden Panji untuk menghukumnya. Ia tidak mendengar jelas penjelasan Raden Puspasari tentang dirinya. Keduanya terkejut sekali ketika pintu tiba-tiba terbuka. Tetapi jantung mereka bagaikan disiram setitik embun ketika mereka melihat Wirantana dan Kipartija Wirasentana yang masuk ke ruang dalam. Aku akan menemani kalian, berkata Kipartija. Wirantana pun kemudian berdiri selangkah di sebelah adiknya. Sekilas ia sempat memandang wajah yang basah itu. Baru ia menyadari bahwa wajah gadis itu memang lain dari wajahnya sendiri. Lain dari wajah ibunya dan lain dari wajah ayahnya. Ternyata ia seorang gadis asing, desisnya. Kipartija Wirasentana pun kemudian telah memungut senjatanya dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, di luar telah terjadi pertempuran yang sengit. Kedua belah pihak memiliki ketangkasan yang seimbang. Manggada dan Laksana tidak dapat tinggal diam. Keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran melawan prajurit Raden Panji yang garang. Raden Panji Prangpranata merasa mempunyai wewenang untuk menghukum orang yang dianggapnya bersalah tanpa dapat dibatalkan oleh orang lain. Namun dalam pada itu, di halaman rumah Kipartija itu, ia telah bertemu dengan seorang senapati yang juga seorang pilihan. Ki Tumenggung Purbarana yang dengan sengaja telah menempatkan diri menghadapi langsung Raden Panji Prangpranata. Beberapa orang prajurit Raden Panji dengan cepat telah bergerak ke segala celah-celah halaman. Satu dua orang prajurit memang berusaha untuk menembus pertahanan dan memasuki rumah lewat seketeng. Namun para prajurit Pajang yang datang bersama Ki Tumenggung Purbarana telah menyebar. Sementara Manggada dan Laksana telah ikut pula menghadapi para prajurit yang berusaha memasuki seketeng sebelah kiri. Sementara itu Panji Wiratama telah melibatkan diri pula dalam pertempuran itu. Raden Puspasari yang mendapat tugas untuk menjemput Mas Rara itu memang termangu-mangu sejenak. Bukannya karena ia menjadi cemas menghadapi pertempuran itu, tetapi pertempuran itu sama sekali tidak dikehendakinya. Namun ia tidak banyak dapat berbuat sesuatu menghadapi seseorang yang keras seperti Raden Panji Prangpranata. Ketika pertempuran menjadi semakin sengit, maka Raden Puspasari telah naik ke pendapa. Dengan jantung yang berdebaran ia melihat seluruh arena di halaman itu. Bahkan satu dua orang prajurit telah bertempur di pendapa itu pula. Dalam pada itu, hampir di luar sadarnya, Raden Puspasari sempat melihat Manggada dan Laksana yang sedang bertempur. Dengan kening yang berkerut, Raden Puspasari melihat bahwa kedua anak muda itu ternyata mampu mengimbangi kemampuan para prajurit Pajang. Mereka sama sekali tidak mengalami banyak kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Tangannya pun dengan tangkas mempermainkan pedang. Anak-anak muda yang berani, berkata Raden Puspasari di dalam hatinya. Agaknya tidak banyak dari antara anak-anak muda yang berani mengambil sikap seperti mereka. Di saat Raden Panji berada dalam puncak kekuasaannya, mereka berani mengambil langkah yang dapat membahayakan hidup mereka untuk melindungi Mas Rara yang diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh Raden Panji. Manggada dan Laksana memang telah mengambil jarak. Mereka menahan dua orang prajurit yang akan menyelinap lewat seketeng untuk masuk ke dalam rumah. Namun Manggada dan Laksana memang berhasil menahan kedua orang prajurit itu. Dengan ketangkasannya, kedua anak muda itu telah membuat kedua orang prajurit yang bertempur melawannya menjadi heran. Pertempuran itu pun kemudian telah menjadi semakin sengit. Para prajurit itu memperlakukan kedua anak muda itu seperti para perampok dan penjahat lainnya. Merekalah yang mulai bertempur dengan kasar, keras dan tidak terkendali. Raden Puspasari menarik nafas dalam-dalam, namun ia harus bergeser ke samping ketika seorang prajurit menyerangnya dengan tiba-tiba. Namun seorang prajurit Pajang yang datang bersamanya telah menempatkan diri melawan prajurit itu. Sementara itu, Raden Panji Prangpranata yang bertempur melawan Ki Tumenggung Purbarana menjadi semakin keras pula. Tetapi lawan yang dihadapi adalah Ki Tumenggung Purbarana, seorang tumenggung yang pilih tanding.
Sementara itu, di ruang dalam, Ki Partija Wirasentana dan Wirantana menunggui Mas Rara dengan jantung yang berdebar-debar. Namun tidak ada niat mereka untuk meninggalkan ruangan itu dan untuk selanjutnya mengungsi ke tempat lain. Di halaman sudah terlanjur terjadi pertempuran. Karena itu, keduanya justru tidak lagi merasa takut kepada Raden Panji Prangpranata. Apalagi ada beberapa orang saksi yang juga datang dari Pajang. Yang menjadi sangat gelisah adalah Raden Puspasari. Ia sama sekali tidak menghendaki pertempuran seperti itu terjadi. Namun ia pun tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Raden Panji Prangpranata sama sekali tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Beberapa orang prajurit telah terluka, namun Raden Panji sendiri tampaknya tidak begitu menghiraukannya. Raden Panji yang selalu berhasil menghancurkan lawannya dalam tugasnya di daerah itu, kini telah membentur kekuatan yang belum pernah dijumpai sebelumnya, apalagi ketika terasa bahwa Kitumenggung Purbarana mulai menekannya. Dalam pada itu, para prajurit Raden Panji pun mulai mengalami kesulitan. Lawan-lawan mereka ternyata memiliki kelebihan yang sulit mereka atasi. Tetapi karena hal seperti itu belum pernah terjadi selama ia bertugas di daerah yang luas itu, maka Raden Panji masih saja tidak mau mengakui kekalahan yang perlahan-lahan mencengkamnya. Namun para prajuritnya mulai menjadi gelisah. Yang mereka hadapi bukan para perampok dan para penjahat, yang harus mereka bunuh jika tidak mau menyerah. Tetapi yang mereka hadapi adalah prajurit-prajurit Pajang, orang-orang yang memiliki kemampuan setidak-tidaknya setingkat dengan mereka. Bahkan beberapa orang di antara mereka memiliki kelebihan yang sulit diimbangi. Ki Panji Wiratama ternyata dengan cepat menekan lawannya, tidak ada niat sama sekali untuk membunuh sesama prajurit Pajang. Sebenarnya lah, prajurit yang melawan Panji Wiratama itu sulit untuk dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan-serangan yang membingungkan. Karena itu, maka prajurit itu meloncat surut ketika senjata Panji Wiratama menyentuh pundak. Ternyata Panji Wiratama tidak melepaskannya. Selagi orang itu berusaha memperbaiki keadaannya, maka kaki Panji Wiratama lah yang menghantam lambungnya, sehingga perutnya terasa mual. Selagi orang itu terbongkok-bongkok menahan sakit di lambungnya, maka Panji Wiratama telah mengetuk tengkuk orang itu dengan sisi telapak tangannya. Orang itu pun jatuh menelungkup, bahkan langsung menjadi pingsan. Prajurit yang lain sempat melihat apa yang terjadi atas kawannya itu. Semakin lama keadaan para prajurit Raden Panji menjadi semakin sulit, tetapi Raden Panji tidak mau mengakui kenyataan itu. Raden Puspasari sendiri memang tidak terlibat dalam pertempuran itu. Hanya sekali-sekali ia harus menghindar jika datang serangan tiba-tiba. Namun para prajuritnya selalu berusaha untuk melindunginya. Raden Puspasari ternyata tertarik sekali kepada Manggada dan Laksana yang dengan tangkas mengimbangi para prajurit yang menjadi lawan mereka. Sementara itu, keadaan Raden Panji Prangpranata bersama para prajuritnya menjadi semakin sulit. Kitumenggung Purbarana berteriak, "Raden Panji, sebagai seorang senopati kau harus mampu menilai keadaan medan. Menyerahlah, selagi kita masih dikendalikan oleh penalaran kita. Jika perasaan mulai menguasai otak kita, maka keadaan tentu akan lain." "Setan kau Purbarana," geram Raden Panji. "Siapapun yang menentang kuasaku di sini, akan aku hancurkan sampai lumat." "Kau jangan kehilangan akal Raden Panji," sahut Kitumenggung Purbarana. "Aku akan memberimu kesempatan untuk menilai pertempuran ini dalam keseluruhan." Tetapi Raden Panji justru meloncat menyerang dengan garangnya. Kitumenggung Purbarana bergeser mengelak, namun senjatanya telah berputar mematuk tubuh Raden Panji. Tetapi ternyata Raden Panji yang tangkas itu masih sempat menggeliat. Bahkan dengan cepat senjatanya terayun menyambar ke arah kening Kitumenggung. Kitumenggung dengan cepat mengangkat senjata menangkis serangan Raden Panji itu. Dengan demikian, kedua senjata itu pun telah berbenturan, masing-masing dengan mengerahkan segenap kekuatannya. Raden Panji mengumpat sejadi-jadinya, hampir saja senjatanya terlepas dari tangannya, namun ia masih sempat mempertahankannya meskipun tangannya terasa menjadi pedih. Sambil meloncat mundur tiba-tiba saja ia berteriak, "Jangan hiraukan yang lain. Ambil perempuan pengkhianat itu, aku hanya memerlukan perempuan itu. Siapa yang menghalangi, bunuh saja di tempat." Tetapi tidak seorang pun yang dapat melakukannya. Selain mereka masih harus bertempur, mereka pun tidak akan mampu melakukannya. Di ruang dalam, Mas Rara mendengar teriakan Raden Panji itu. Dengan gemetar ia telah memeluk ibunya. Sementara Wirantana berkata, "Jangan takut, ayah dan aku ada di sini." Tetapi Mas Rara memang menjadi ketakutan. Apalagi ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di pendapa dan di halaman depan rumahnya. Dalam pada itu, seakan-akan seluruh padukuhan menjadi ketakutan. Satu dua orang yang mendengar keributan itu dan keluar dari rumahnya, menjadi berdebar-debar. Satu dua orang itu mencoba untuk melihat apa yang terjadi di halaman rumah Ki Partija. Tetapi demikian mereka melihat sebuah pertempuran yang sengit, maka mereka pun telah pergi menjauh. Beberapa orang yang lain yang ingin melihat keadaan, telah diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Meskipun seakan-akan seisi padukuhan itu telah terbangun, namun mereka tidak berani mendekat rumah Ki Partija Wirasentana. Meskipun ada niat di antara mereka untuk membantu jika ada kesulitan yang terjadi. Tetapi mereka tidak akan dapat melibatkan diri dalam pertempuran yang sengit. Mereka pun tidak tahu kepada siapa mereka harus berpijak. Mereka hanya dapat mengikuti pertempuran itu dari jarak yang agak jauh, dengan jantung yang berdebar-debar. Namun demikian, pintu setiap rumah telah ditutup rapat-rapat, nyala lampu diperkecil dan perempuan-perempuan memeluk anak-anak mereka semakin erat. Hampir setiap laki-laki keluar dari rumahnya dan berpesan agar istrinya menyelarak pintu rapat-rapat. Yang tidak mendengar keributan telah diketuk pintunya oleh tetangga-tetangganya dan dimintainya keluar rumah. Meskipun di luar rumah mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pertempuran di halaman rumah Ki Partija masih saja berlangsung. Tidak ada tanda-tanda bahwa Raden Panji akan menyerah, meskipun orang-orangnya semakin terdesak. Beberapa orang justru telah terluka, dan beberapa saat kemudian Raden Panji sendiri telah tergores ujung senjata pula. Meskipun lukanya tidak dalam dan tidak mempengaruhi kemampuannya, tetapi pakaiannya telah terkoyak lebar. Dalam pada itu, Raden Puspasari akhirnya menjadi tidak sabar lagi. Ia pun mulai menyingsingkan kain panjangnya. Sikap Raden Panji menurut Raden Puspasari telah melampaui batas wewenangnya, sementara ia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain sama sekali. Orang yang semula dianggap berjasa itu ternyata telah menjadi mabuk kekuasaan, berkata Raden Puspasari di dalam hatinya. Namun katanya kemudian kepada dirinya sendiri, "Apa boleh buat, aku akan mengambil alih orang itu. Aku harus benar-benar sampai hati untuk melumpuhkannya. Biarlah Kitumenggung Purbarana menyelesaikan para prajuritnya." Tetapi ketika Raden Puspasari melangkah ke tangga pendapa, ia terkejut. Raden Puspasari telah mendengar derap kaki kuda mendekati halaman rumah Ki Partija Wirasentana.
Karena itu, ia urung turun ke halaman. Dengan berdebar-debar Raden Puspasari menunggu siapa yang telah datang itu. Mungkin prajurit-prajurit Raden Panji yang menyusul. Mungkin orang lain, atau siapapun. Ternyata derap beberapa ekor kuda mendekati pintu gerbang halaman. Derap kaki kuda itu telah menyentuh setiap jantung yang ada di halaman rumah Ki Partija dan sedang bertempur itu. Beberapa saat kemudian, beberapa ekor kuda muncul dari luar regol. 2 orang dalam pakaian perwira tinggi Pajang, diikuti oleh 5 orang prajurit pengawal. Bahkan menilik pakaiannya, mereka adalah prajurit khusus bagian dari Wira Tamtama. Demikian mereka berada di halaman, maka pertempuran itu pun seakan-akan telah berhenti. Beberapa orang yang sedang bertempur itu telah berloncatan surut mengambil jarak. Bahkan Raden Panji pun telah meloncat menjauhi Ki Tumenggung Purbarana sambil berteriak, siapa lagi yang datang ke halaman rumah pengkhianat ini? Jika kalian prajurit Pajang, maka kewajiban kalian adalah melaporkan kehadiran kalian kepada kami. Pasukan yang telah mendapat wewenang untuk memelihara keamanan di daerah ini. 2 orang perwira yang masih duduk di punggung kudanya itu tidak segera menjawab. Mereka memandang berkeliling halaman, sekali-sekali mereka mengusap keringat di kening. Ketujuh orang itu nampak letih, demikian pula kuda-kuda mereka. Namun ketika mereka bergerak lebih dekat, dan mulai disentuh oleh cahaya lampu minyak di pendapa, maka orang-orang yang ada di halaman itu pun terkejut. Raden Puspasarilah yang pertama-tama menyebut namanya, Paman Wilamarta. Orang yang disebut namanya itu memandang ke pendapa, dengan nada rendah ia berdesis, Raden sudah berada di sini. Ya, aku mendapat tugas bersama Ki Tumenggung Purbarana, jawab Raden Puspasari. Tetapi apa yang telah terjadi di sini? Bertanya Ki Wilamarta. Raden Puspasari pun kemudian turun dari pendapa, sementara Ki Wilamarta dan para pengiringnya pun meloncat turun dari kudanya. Sambil mendekati Ki Wilamarta, Raden Puspasari pun berkata, silahkan Ki Wilamarta bertanya kepada Raden Panji Prangpranata. Ki Wilamarta mengerutkan keningnya, dipandanginya Raden Panji Prangpranata. Beberapa langkah Ki Wilamarta maju mendekat. Sebelum Ki Wilamarta bertanya, Raden Panji telah berkata, selamat datang di daerah tugasku Ki Wilamarta. Ki Wilamarta tersenyum, katanya, aku menjadi kelelahan, aku datang ke barak induk pengendalian pasukanmu, tetapi kau tidak ada, aku mendapat keterangan bahwa belum terlalu lama kau pergi ke Muter untuk memburu para pengkhianat. Ya, Ki Wilamarta, sahut Raden Panji dengan serta-merta, aku memang sedang berusaha menangkap pengkhianat yang ternyata mendapat perlindungan dari beberapa orang prajurit Pajang. Mereka datang ke daerah kuasaku tanpa melaporkan kehadirannya kepadaku. Siapa? Bertanya Ki Wilamarta. Tumenggung Purbarana, jawab Raden Panji Prangpranata. Tetapi aku melihat Panji Wiratama ada di sini pula, berkata Ki Wilamarta. Ya Ki Wilamarta, jawab Panji Wiratama yang ada di kejauhan, yang telah mengambil jarak pula dari lawannya. Aku telah datang pula kemari. Aku telah mencoba mencegah tindakan yang diambil Raden Panji Prangpranata meskipun aku datang agak terlambat. Tetapi Raden Panji sama sekali tidak menghiraukannya. Aku sedang menjalankan tugasku Ki Wilamarta, sahut Raden Panji. Tugas apa? Bertanya Ki Wilamarta. Aku sedang memburu pengkhianat dan para perampok. Selama ini aku telah berhasil menjalankan tugasku dengan baik, menguasai daerah yang luas dan membersihkannya dari kejahatan. Tetapi ternyata kemudian justru aku sendirilah yang dirampok dan dikhianati, jawab Raden Panji. Apa saja milik Raden Panji yang dirampok? Bertanya Ki Wilamarta. Raden Panji termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, justru lebih berharga dari harta benda. Calon istrikulah yang telah dirampok orang. Dan siapakah pengkhianat itu? Bertanya Ki Wilamarta pula. Raden Panji memang menjadi bingung, tetapi ia pun kemudian menjawab, bakal istriku itu. Jika demikian, kenapa Raden Panji harus menyusul demikian jauhnya untuk mengambil pengkhianat itu? Biar sajalah pengkhianat itu dibawa oleh para perampok. Raden Panji tidak perlu berusaha menolongnya. Aku tidak akan menolongnya tetapi aku akan menangkap mereka semuanya, jawab Raden Panji tersendat-sendat. Ki Wilamarta tersenyum, dipandanginya orang-orang yang ada di halaman itu. Raden Puspasari, Ki Tumenggung Purbarana yang termangu-mangu, Panji Wiratama dan para prajurit Pajang yang sedang saling bertempur itu. Mereka pada umumnya telah mengenal Ki Wilamarta, seorang senapati dari prajurit Wiratamtama Pajang. Seorang yang dekat sekali hubungannya dengan Sultan di Pajang. Halaman itu pun kemudian telah dicengkam oleh suasana yang tegang namun hening. Tidak seorang pun yang berbicara di antara mereka, sementara Ki Wilamarta melangkah ke pendapa dan kemudian naik serta berdiri tegak menghadap ke halaman. Raden Panji, berkata Ki Wilamarta, kami, di Pajang telah menerima laporan tentang tugas-tugas yang kau lakukan. Di samping keberhasilanmu menenangkan daerah ini dari kerusuhan yang ditimbulkan oleh para perampok, maka Raden Panji pun telah menimbulkan kegelisahan tersendiri. Tugas yang kau pikul telah kau laksanakan dalam batas-batas wajar, tetapi semakin lama menjadi semakin sulit dimengerti, sehingga pada suatu saat, tingkah laku Raden Panji sudah terlepas dari kendali. Itu fitnah, potong Raden Panji. Tetapi Ki Wilamarta seakan-akan tidak mendengarkannya. Ia berkata selanjutnya, aku mendapat tugas untuk mengikuti perkembangan tugas Raden Panji. Karena itu, aku telah menugaskan Panji Wiratama yang belum kau kenal untuk mengamatimu dari dekat. Ia tinggal beberapa rumah saja dari rumah yang kau pergunakan sebagai barak induk pasukanmu. Ia tahu benar apa yang kau lakukan. Ia tahu berapa orang perempuan yang telah menjadi korbanmu. Selain itu, Raden Panji juga telah merasa berwenang untuk menjatuhkan hukuman apa saja kepada orang yang dianggap bersalah. Bahkan hukuman mati sekalipun. Puncak dari kegelisahan tugas Raden Panji adalah keinginan Raden Panji mengambil calon istri dari Muter ini. Kami telah mendapat laporan lengkap. Laporan itu kami hubungkan dengan tugas Ki Tumenggung Purbarana dan Raden Puspasari. Kedua-duanya juga menyebutkan Padukuhan Muter. Apalagi ketika laporan yang terperinci itu menyebut tentang Mas Rara, dia berhenti sejenak. Karena itu, aku datang langsung ingin bertemu dengan Raden Panji. Tetapi saat kami datang, Raden Panji sedang memburu pengkhianat dan perampok kemari ke Muter. Betapapun kami letih, kami berusaha menyusul kemari, meskipun harus beristirahat beberapa kali di perjalanan. Wajah Raden Panji menjadi merah. Dipandanginya orang di sekelilingnya, nampak beberapa orang perwira yang memiliki kekuasaan di dalam tataran keprajuritan Pajang. Bahkan beberapa orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukannya. Apalagi Ki Wilamarta sendiri telah datang ke tempat itu. Sementara itu Ki Wilamarta telah berkata selanjutnya, kau masih sempat mengingat apa yang kau lakukan selama ini Raden Panji.
Sekarang aku datang tidak untuk melupakan keberhasilanmu, tetapi aku sekadar membawa perintah baru bagimu. Kembali ke Pajang. Raden Panji yang tua itu pun kemudian menundukkan kepalanya. Ia masih mendengar Ki Wilamarta bertanya, bukankah aku tidak perlu menunjukkan pertanda tugasku kepadamu? Bukankah wajahku yang telah kau kenal ini sudah merupakan pertanda itu? Ya Ki Wilamarta, desis Raden Panji, aku tidak akan berani menanyakan pertanda tugas Ki Wilamarta. Justru aku mengenal Ki Wilamarta. Nah, jika demikian, marilah, kita akan kembali ke Pajang, berkata Ki Wilamarta. Aku tidak akan melawan perintah itu, jawab Raden Panji, tetapi aku akan berbicara dengan para prajuritku. Aku akan kembali ke barak induk pengendalian pasukanku. Aku akan mengumumkan mereka dan berbicara kepada mereka. Tidak Raden Panji, jawab Ki Wilamarta, kita akan langsung pergi ke Pajang. Kita akan mengambil jalan lain dan tidak akan singgah di barak pengendalian pasukanmu itu. Tetapi aku masih mempunyai barang-barang di sana, desis Raden Panji. Biarlah orang lain mengurusnya, jawab Ki Wilamarta. Raden Panji tidak menjawab lagi, kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Namun Raden Puspasarilah yang berkata, tentu Paman Wilamarta tidak kembali ke Pajang sekarang. Paman telah menjadi sangat letih, kuda-kuda Paman pun letih, Paman akan berada di sini sampai besok siang, sehingga cukup untuk beristirahat. Besok kita bersama-sama menempuh perjalanan ke Pajang. Ki Wilamarta termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, baiklah, aku akan beristirahat di sini sampai besok siang. Dengan demikian, maka pertempuran di halaman itu pun telah selesai. Beberapa orang yang terluka sempat mendapat perawatan. Sementara Ki Wilamarta telah memanggil beberapa orang untuk berbicara di pendapa. Raden Puspasari, Ki Tumenggung Purbarana, Panji Wiratama, Raden Panji Prangpranata serta Ki Partija Wirasentana. Sedangkan di halaman para prajurit berada dalam kelompok-kelompok mereka masing-masing. Namun mereka yang terluka telah dibaringkan di Pringgitan untuk mendapat perawatan. Apalagi mereka yang terluka cukup parah. Bahkan ada 2 di antara mereka yang nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Malam itu Ki Wilamarta telah memberikan beberapa perintah kepada para perwira yang telah dikumpulkannya itu. Ki Wilamarta yang membawa wewenang penuh dari Kanjeng Sultan itu telah memerintahkan Panji Wiratama untuk menggantikan kedudukan Raden Panji Prangpranata. Tugasmu tidak seberat tugas Raden Panji Prangpranata, berkata Ki Wilamarta, apalagi 1 atau 2 tahun yang lalu. Ya Ki Wilamarta, jawab Panji Wiratama, aku siap menjalankan perintah. Para prajurit yang datang ke Muter bersama-sama dengan Raden Panji Prangpranata akan menjadi saksi perintahku. Tetapi untuk sandaran Ki Panji Wiratama dalam menjalankan tugasnya, maka aku perintahkan Raden Panji menyerahkan pertanda tugasnya kepada Ki Panji Wiratama. Raden Panji Prangpranata tidak dapat mengingkari, ia melakukan segala perintah Ki Wilamarta. Sementara itu, di ruang dalam Mas Rara masih saja ketakutan. Namun Wirantana yang menemaninya berkata, jangan takut, segala sesuatunya telah berlalu. Mas Rara tidak menjawab, tetapi tubuhnya masih gemetar. Demikianlah, maka segala sesuatunya telah diselesaikan oleh Ki Wilamarta. Para perwira yang ada di pendapa itu sudah tahu pasti apa yang akan mereka lakukan besok. Namun masih ada satu hal yang mereka bicarakan, bagaimana mereka akan membawa Mas Rara ke Pajang. Mas Rara tidak mau duduk di punggung kuda, berkata Ki Partija Wirasentana. Namun atas kebaikan hati Ki Jagabaya, aku telah meminjam pedati kuda itu. Pedati kuda yang beberapa hari yang lalu telah dibawa mengantarkan Mas Rara menghadap Raden Panji Prangpranata. Apakah pedati itu masih dapat dipinjam? Bertanya Ki Wilamarta. Besok aku akan berbicara dengan Ki Jagabaya, jawab Ki Partija Wirasentana. Tetapi Ki Wilamarta itu pun kemudian telah bertanya kepada Raden Puspasari, apakah Mas Rara sudah siap berangkat besok? Raden Puspasari itu pun termangu-mangu sejenak, sambil memandangi Ki Partija Wirasentana. Raden Puspasari itu berkata, aku belum mengatakan apa-apa kepada gadis itu. Ki Wilamarta mengerutkan keningnya, dengan ragu-ragu ia bertanya, kenapa Raden belum berbicara dengan gadis itu? Gadis itu baru datang. Ketika aku datang ke rumah ini, Mas Rara telah berada di tempat Raden Panji Prangpranata. Namun kemudian telah melarikan diri, jawab Raden Puspasari. Ki Wilamarta pun mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku dapat mengerti dan membayangkan peristiwanya. Tetapi bukankah sebaiknya Raden berbicara sekarang dengan Mas Rara jika ia belum tidur? Belum Ki Wilamarta, jawab Ki Partija Wirasentana. Gadis itu masih ketakutan di dalam, ditunggui kakaknya. Maksudku anakku, Wirantana. Raden Puspasari mengangguk-angguk, katanya kepada Ki Partija, aku dan Ki Tumenggung Purbarana akan berbicara dengan gadis itu. Tetapi Wiranti tentu tidak akan berani keluar, desis Ki Partija Wirasentana. Jadi, desis Raden Puspasari. Biarlah Raden dan Ki Tumenggung masuk ke Pringgitan, berkata Ki Partija Wirasentana. Demikianlah, diantar oleh Ki Partija, kedua utusan dari Pajang itu telah memasuki Pringgitan. Ketika pintu terbuka, Mas Rara telah memeluk ibunya erat-erat. Jangan takut, berkata ayahnya, keduanya adalah utusan dari Pajang yang justru telah menolongmu. Namun bagaimanapun juga, bayangan ketakutan itu masih nampak di wajah Mas Rara. Raden Puspasari dan Ki Tumenggung Purbarana itu pun kemudian telah duduk di ruang dalam. Dengan sangat berhati-hati Raden Puspasari mulai berbicara dengan Wiranti yang kemudian disebut Mas Rara. Mas Rara sendiri menjadi sangat terkejut mendengar keterangan itu, bahkan ketika ia menyadari bahwa para utusan dari Pajang itu berniat menjemputnya dan membawanya ke Pajang. Mas Rara telah memeluk ibunya erat-erat, hampir berteriak. Mas Rara menangis, aku tidak mau, aku tidak mau. Bagi Mas Rara memang tidak ada orang lain yang dianggapnya sebagai ayah dan ibunya kecuali Ki Partija Wirasentana suami istri. Meskipun keduanya tidak lebih dari orang-orang padesan, tetapi Mas Rara merasakan kesejukan kasih sayangnya sejak ia masih belum menyadari kehadiran dirinya. Namun Raden Puspasari, Ki Tumenggung Purbarana dan bahkan Ki Partija Wirasentana suami istri, dengan sabar berusaha meyakinkan bahwa Mas Rara sudah sepantasnya berada di Pajang. Sampai dini hari mereka membujuk Mas Rara untuk bersedia pergi ke Pajang. Namun mereka masih saja mengalami kesulitan, apalagi di Pajang. Sebenarnya Mas Rara sudah tidak lagi mempunyai ayah dan ibu kandung lagi. Meskipun demikian, dengan segala macam kesediaan dan janji, maka Mas Rara akan pergi ke Pajang namun bersama dengan orang yang dianggap orang tuanya itu. Ki Partija Wirasentana suami istri, dan kakaknya Wirantana.
Raden Puspasari dan Ki Tumenggung Purbarana memang tidak berkeberatan. Mereka pun membayangkan bahwa akhirnya Wiranti itu tentu akan kembali lagi kepada Ki Partija Wirasentana suami istri. Karena selain kedua orang tuanya sendiri sudah tidak ada, hubungan antara Wiranti dengan kedua orang tua angkatnya itu sudah terlanjur demikian eratnya. Ketika fajar mulai membayang di langit, maka di pendapa rumah Ki Partija Wirasentana itu Ki Wiratama telah mendapat laporan tentang kesediaan Mas Rara pergi ke Pajang, namun bersama dengan seluruh keluarganya. Tentu tidak berkeberatan, berkata Ki Wilamarta. Bagaimanapun juga, nama Pangeran Kuda Kertanata masih juga dihormati. Demikian pula dengan Raden Kuda Respada, ayah Wiranti itu. Ketika kemudian matahari terbit, maka para perwira prajurit Pajang itu justru baru mulai beristirahat. Namun demikian, Raden Panji Prangpranata merasa bahwa dirinya selalu berada di dalam pengawasan. Menjelang siang, mereka akan meninggalkan tempat itu ke arah yang berbeda, meskipun perjalanan mereka akan mereka lakukan sampai jauh malam. Ki Wilamarta akan membawa Raden Panji Prangpranata ke Pajang, bersama-sama dengan Raden Puspasari dan Ki Tumenggung Purbarana yang akan membawa Mas Rara dengan seluruh keluarganya ke Pajang. Sedangkan Ki Panji Wiratama bersama para prajurit yang datang bersama Raden Panji serta para pembantunya, akan kembali ke Padukuhan Induk Pengendalian Pasukan Pajang yang semula dipimpin oleh Raden Panji Prangpranata. Namun dalam pada itu, sebelum semuanya berangkat meninggalkan rumah Ki Partija Wirasentana, setelah Ki Jagabaya meminjamkan pedati kudanya, maka dua orang anak muda telah menemui Ki Partija Wirasentana untuk minta diri. Tidak, jawab Ki Partija Wirasentana, kalian berdua akan pergi bersama kami ke Pajang. Terima kasih Ki Partija, jawab Manggada, kami sudah terlalu lama tersangkut di Padukuhan Muter ini. Karena itu, maka kami mohon diri untuk menentukan perjalanan kami. Sebenarnya lah kami sedang menempuh perjalanan pulang untuk menjumpai orang tua kami setelah beberapa lama mengembara. Siapakah mereka Ki Partija? Bertanya Ki Wiratama. Dengan singkat Ki Partija telah menceritakan tentang kedua orang anak muda itu, yang bersama-sama dengan anaknya telah membebaskan Wiranti dari tangan Raden Panji. Namun Wirantana sempat menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh keduanya. Manggada dan Laksana adalah orang yang telah menyelamatkan Mas Rara dari kuku-kuku dan taring harimau lapar. Namun keduanya pula yang telah melepaskan Mas Rara dari nafsu hitam Kiresa, pamannya. Tanpa kedua orang anak muda itu, maka para prajurit yang dikirim oleh Raden Panji untuk menjemput Mas Rara tentu akan dihancurkan di perjalanan, berkata Wirantana kemudian. Ki Wilamarta mengangguk-angguk, sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka ia pun dapat melihat kemampuan yang terpancar pada kedua orang anak muda itu. Maka katanya kemudian, anak-anak muda, jika berkenan di hati kalian, aku ingin menawarkan, agar kalian bersedia menjadi prajurit di Pajang. Namun Manggada menjawab, kami mengucapkan terima kasih, memang sangat menarik bagi kami untuk menjadi seorang prajurit, tetapi kami mohon untuk minta izin dahulu kepada orang tua kami. Ki Wilamarta tersenyum, katanya, baiklah, sebenarnya kalian memang minta izin lebih dahulu. Dengan demikian maka Ki Partija Wirasentana suami istri, Wirantana dan bahkan Mas Rara sendiri tidak dapat lagi mencegahnya. Manggada dan Laksana benar-benar meninggalkan Padukuhan Muter dengan 1000 macam kesan dan kenangan. Kedua anak muda itu sempat melihat sepasang mata Raden Panji Prangpranata yang menyala. Namun ia pun melihat senyum ramah Raden Puspasari dan pandangan lembut Ki Tumenggung Purbarana. Kepada Ki Panji Wiratama, Manggada dan Laksana mengingatkan akan kuda-kuda yang disediakan bagi mereka. Kuda itu masih ada di sini, desis Manggada. Ketika mereka berdua meninggalkan halaman rumah itu, Mas Rara dan keluarganya telah melepaskan mereka sampai ke Regol. Dengan nada yang lemah Mas Rara berbisik, terima kasih, aku tidak akan pernah melupakan kalian berdua. Manggada dan Laksana hanya dapat menarik nafas. Namun mereka pun kemudian telah melangkah meninggalkan Regol halaman semakin lama semakin jauh.